Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Matriks Matematik Olimpiade 2026, Bapak Ibu Guru Pendamping, serta yang kami banggakan seluruh peserta Matriks Matematik Olimpiade 2026. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan Technical Meeting penyisihan MMO 2026 pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan technical meeting penyisihan MMO 2026 secara daring melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Veronica Faradila Nanda Putri selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Pelaksana Matriks Matematik Olimpiade 2026. Kepada Kak Juska Apriliana, kami persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Farah selaku MC ya yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya izin menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu pendamping peserta Matriks Matematik Olimpiade tahun 2026 serta teman-teman peserta 2026 yang saya banggakan seperti itu. Juga para panitia yang telah bekerja keras ya sampai saat ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giska Afriana selaku Ketua Pelaksana Matriks Matematik Olimpiade atau MMO 2026. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat menyapa teman-teman semua yang memiliki semangat yang luar biasa ya dalam bidang matematika, karena ya kita tahu sendiri ya matematika tuh di zaman sekarang sangat ditakuti orang seperti itu, tapi ternyata banyak dari teman-teman, ratusan teman-teman yang masih mau bersedia mengikuti olimpiade di bidang matematika ini sendiri. Nah, olimpiade ini bukan sekedar ajang adu kecerdasan dalam berhitung, melainkan sebuah wadah untuk melatih logika, ketelitian, dan daya juang dalam memecahkan masalah. Di tahun 2026 ini, MMO sendiri itu berkomitmen untuk terus menghadirkan kompetisi yang berkualitas meskipun dilakukan secara daring pada penyisihannya seperti itu. Nah, sesi technical meeting ini untuk apa sih, Kak? Nah, ini kan sebenarnya bagian yang paling krusial ya sebelum kita terjun ke medan laga. Nah, karena kompetisi kita berbasis online, pemahaman mengenai sistem mulai dari website utama, mekanisme login, durasi waktu, hingga prosedur pengiriman jawaban harus benar-benar dipahami oleh setiap peserta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di hari H seperti itu. Nah, kita semua tahu nih bahwa kendala teknis sekecil apapun bisa berdampak kepada teman-teman peserta, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh peserta untuk menyimak setiap detail pemaparan dan teknis yang akan saya bacakan nanti. Nah, jangan ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang ragu, misalnya kayak, "Kak, ini gini-gini kok gini ya, Kak?" Nah, itu langsung saja ditanyakan dalam fitur raise hand nanti. Ya, teman-temannya akan dipandu oleh MC. Selain ekspektasi, saya juga ingin menekankan bahwa MMO ini menekan nilai kejujuran. Jadi, mohon teman-teman peserta itu selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran teman-teman ya, karena kita integritas yang terpenting dan juga sportivitas paling tepatnya. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, serta kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri. Ya, pesan saya untuk peserta, persiapkan perangkat kalian, pastikan koneksi internet stabil, dan juga paling penting persiapkan mental serta fisik. Nah, semoga melalui technical meeting ini nanti pelaksanaan MMO dapat berjalan lancar, tertib, dan tanpa ada hambatan apapun. Selamat mengikuti pemaparan teknis dan sampai jumpa di hari perlombaan. Mungkin dari saya cukup. Saya selaku ketua acara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pelaksana atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan tata tertib penyisihan MMO 2026. Jadi untuk teman-teman semuanya dimohon untuk memperhatikan dengan baik ya selama pemaparan berlangsung. Jadi agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman saat pelaksanaan penyisihan. Kepada Ketua Pelaksana kami persilakan.
Oke, baik. Nah, di sini kita masuk ke sistem lomba babak penyisihan ya teman-teman peserta semua. Nah, bentuk dan jumlah soalnya itu ada 50 soal. Soal disusun sesuai dengan tingkat jenjang peserta dan berlaku sama untuk seluruh peserta pada jenjang yang sama. Nah, ini maksudnya adalah bahwa peserta SMP itu 50 soal dan juga SMA 50 soal. Nah, untuk sistem pekerjaannya sendiri dilakukan secara mandiri melalui sistem daring yang telah disediakan oleh panitia. Peserta wajib login sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan. Bagi peserta yang terlambat atau mengalami gangguan jaringan diharapkan segera mengkonfirmasi kepada kontak person yang tersedia, yaitu saya sendiri dan juga admin Matriks Matematik Olimpiad. Peserta wajib mengisi identitas dengan benar dan melakukan konfirmasi kehadiran melalui link presensi yang akan dibagikan dengan menyatakan kode diri pada saat mengerjakan soal. Nanti teman-teman presensinya akan dibagikan sebelum soal dimulai. Segala bentuk kecurangan selama pelaksanaan lomba tidak diperkenakan sanksi sesuai dengan ketentuan panitia. Alokasi waktu babak penyisihan adalah 90 menit. Peserta wajib menyelesaikan seluruh soal dalam waktu yang telah ditentukan. Jawaban dikirimkan setelah waktu berakhir tidak akan dinilai. Seperti itu. Sistem penilaian. Penilaian babak penyisihan ini dilakukan berdasarkan jumlah jawaban yang benar yang diperoleh peserta. Setiap soal babak penyisihan memiliki bobot nilai sama, yaitu jawaban benar diberi poin 2 dan jawaban salah atau tidak jawab diberikan poin 0. Apabila terdapat peserta dengan jumlah nilai yang sama, maka ketentuan peringkat atau tiebreak dilakukan secara berurutan berdasarkan jumlah jawaban benar pada soal kategori hot, kemudian jumlah jawaban benar pada soal kategori sedang, selanjutnya jumlah jawaban benar pada soal kategori mudah. Dan apabila masih sama juga, nah maka ditentukan oleh berdasarkan waktu submit tercepat. Hasil penilaian bersifat mutlak dan menjadi dasar penentuan peserta yang berhak melaju ke babak semifinal. Ketentuan kelulusan. Peserta yang dinyatakan lolos ke babak semifinal adalah peserta dengan perolehan nilai terbaik sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh panitia, yaitu 20 peserta terbaik dari masing-masing jenjang, yaitu SMP dan SMA. Keputusan panitia mengenai hasil babak penyisihan bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Mengingat babak semifinal dan final akan dilaksanakan secara luring, teman-teman, di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, setiap peserta wajib melakukan konfirmasi kesanggupan hadir melalui kontak person yang tertera dengan format pesan konfirmasi underscore 5 2026 underscore nama lengkap underscore asal underscore sekolah dan sanggup hadir. Batas untuk konfirmasi kehadiran bagi 20 peserta utama adalah maksimal 2 kali 24 jam setelah pengumuman resmi diterbitkan. Apabila peserta tidak memberikan kabar menyatakan tidak sanggup hadir hingga batas tersebut, maka haknya dinyatakan atau peringkat nilai di bawahnya yang sanggup buka. Nah, ini yang paling krusial teman-teman, ketentuan perangkat dan nah, untuk menjaga integritas kita selama berlatih, peserta ini wajib menyiapkan 2 perangkat selama ujian berlangsung. Perangkat pertama yaitu laptop atau PC ya, digunakan khusus untuk mengakses platform ujian. Dilarang keras membuka tab lain atau multitab selain aplikasi di halaman ujian. Lalu yang kedua, perangkat pengawas. Digunakan untuk bergabung ke ruang pengawasan virtual atau Zoom atau Google Meet, dan kamera wajib on sepanjang durasi lomba. Ketentuan posisi kamera, nanti ini akan di-sharekan juga ya teman-teman videonya. Nah, pertama itu HP diletakkan di samping belakang, sisi kiri atau kanan, serta dengan jarak idealnya 1 sampai 1,5 meter. Kamera tidak diperkenankan diletakkan tepat di depan wajah peserta. Untuk angle sendiri, kamera harus mampu menangkap tangan peserta, layar laptop, dan juga area meja kerja yang bersamaan dalam satu bingkai atau frame. Nah, untuk audio sendiri, perangkat kedua wajib dalam kondisi mute untuk menghindari feedback gitu ya. Namun volume speaker harus tetap aktif agar peserta dapat mendengarkan instruksi atau teguran dari pengawas. Ini beberapa checklist teknis peserta yang harus benar-benar dicermati ya teman-teman. Yang pertama, daya listrik. Pastikan kedua perangkat terhubung dengan pengisi daya atau charger untuk menghindari kendala baterai habis di tengah jalan. Stabilitas kamera, gunakan stand atau tripod yang kokoh agar posisi kamera tetap stabil dan tidak terjatuh. Nah, misalnya kalau nggak ada gimana kak? Nah, sebelum soal dimulai itu teman-teman dari hari-hari sebelumnya bisa dicoba dulu di rumah nih, di bagian mana
rumahnya yang kira-kira oh ini bisa seperti itu. Jadi tidak harus tripod atau stand ya, tapi teman-teman harus bisa mengkonfirmasikan sebelumnya. Lalu identitas virtual. Form Zoom wajib diubah menjadi nama lengkap underscore asal sekolah. Oke, untuk materi lomba seperti yang tertera ya, tingkat SMP dan SMA teman-teman pasti sudah tahu juga karena dari awal sudah ada di link pendaftaran kita. Oke, nah ini tata tertib dan ketentuan lomba. Nah, pertama tata tertib peserta. Peserta wajib ikuti seluruh rangkaian kegiatan lomba sesuai dengan jadwal dan ketentuan telah ditetapkan oleh panitia. Peserta wajib hadir tepat waktu pada saat pelaksanaan lomba serta mengikuti arahan panitia selama kegiatan berlangsung. Peserta wajib menggunakan identitas sendiri yang sesuai dengan pendaftaran saat mengikuti lomba. Peserta wajib mengerjakan soal secara mandiri. Peserta bertanggung jawab atas kelancaran teknis perangkat dan jaringan yang digunakan selama pelaksanaan lomba daring. Oke, tata tertib guru pendamping. Guru pendamping bertugas mendampingi dan mengkoordinasi peserta dari sekolah atau lembaga masing-masing. Guru pendamping wajib memastikan peserta yang didampingi mematuhi seluruh tata tertib dan ketentuan lomba. Guru pendamping tidak diperkenankan membantu peserta dalam bentuk apapun selama pelaksanaan lomba. Guru pendamping wajib menjalin komunikasi dengan panitia apabila terdapat kendala atau hal-hal perlu diklarifikasi. Untuk larangan dan sanksi, peserta dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun termasuk bekerja sama, menggunakan bantuan pihak lain, atau memanfaatkan sumber yang tidak berdasarkan sama lomba berlangsung. Ini termasuk kalkulator dan lain-lain ya teman-teman. Peserta dilarang menggunakan identitas palsu atau meminjamkan akun kepada pihak lain. Peserta dilarang mengganggu kelancaran pelaksanaan lomba. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib dan ketentuan lomba akan dikenakan sanksi oleh panitia sesuai dengan tingkatan pelanggaran berupa peringatan, pengurangan poin, diskualifikasi. Kemudian keputusan panitia terkait pemberian kasih final dan tidak diganggu gugat. Untuk ketentuan khusus sendiri, panitia berhak melakukan perubahan atau penyesuaian ketentuan lomba apabila diperlukan dan tetap mengedepankan kelancaran dan keadilan pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh panitia dan disampaikan melalui media komunikasi resmi seperti grup WA kita. Peserta dan grup pendamping dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan yang berlaku dengan mengikuti kegiatan MMO 2026. Ke atas. Oke, nah ini untuk teman-teman yang misalnya dinyatakan nih waktu pengumuman masuk babak ke semifinal. Nah, registrasi ulangnya itu adalah registrasi ulang peserta MMO dilaksanakan sebanyak 2 tahap, yaitu setelah pengumuman peserta yang dinyatakan lolos ke babak semifinal atau online tadi ya yang 2 kali 24 jam dan pada hari pelaksanaan babak semifinal atau secara luring. Pada saat melakukan registrasi ulang, peserta diwajibkan membawa dan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut. 1. Pas foto berwarna ukuran 3 kali 4 cm dengan latar belakang biru sebanyak 2 lembar. Bukti pembayaran ASI biaya pendaftaran, fotokopi kartu pelajar atau surat keterangan sebagai siswa aktif sebanyak 1 lembar. Kemudian, pelaksanaan registrasi ulang dapat diwakilkan oleh guru pendamping bagi peserta yang mendaftar atas nama sekolah atau lembaga, atau juga bisa oleh orang tua bagi peserta yang mendaftar atas nama pribadi. Sudah. Begitu pemaparan kurang lebih tata tertibnya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada pelaksana atas pemaparan tata tertib yang telah selanjutnya ke pemaparan tata pelaksanaan penyisihan MFO 2020. Nah, di bagian ini tuh penting banget, teman-teman. Jadi dimohon untuk benar-benar disimak ya, supaya nanti tidak bingung saat pelaksanaan lomba berlangsung. Kepada Ketua Pelaksana, kami persilakan untuk melanjutkan.
Oke teman-teman. Teman-teman, nah ini tutorialnya ya. Jadi minta tolong di Oke, oke yang pertama. Nah, teman-teman panitia kok, tapi semisal dari link panitia tidak bisa itu bisa di lms.umm.ic.id ya. Oke, lanjut. Nah, nanti kita masuk ke halaman seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti ini dari panitia sendiri akan membagikan password dan username-nya paling lama maksimal H-1 sebelum babak pengisian itu tanggal 19. Tentukan ya itu username dan passwordnya. Habis itu kita tekan log. Nah, kalau untuk ini tuh karena ini tampilan panitia teman-teman ya. Kalau dari teman-teman sendiri nanti itu langsung ke bagian soalnya sesuai dengan jenjang masing-masing. Oke, nah misalnya SMA nih. Nah, nanti teman-teman tuh setelah passwordnya langsung diklik dan muncul passwordnya. Untuk quiz password sendiri nanti akan dibagikan di Oke, nanti di seperti itu. Nah, di situ kan ada quiz navigation ya. Sepertinya teman-teman juga biasa di sekolah juga udah menggunakan seperti ini. Nanti teman-teman bisa dipilih-pilih dulu. Nah, misalnya udah, oke, nah langsung save. Nanti bisa scroll teman-teman ke bawah. Nah, nanti tuh ada tuh kan return to attempt atau submit all finish. Kalau teman masih ragu nih, aduh kayaknya tadi udah belum ya. Nah, bisa di return to attempt dulu. Nah, nanti teman-teman pilih lagi di nomor mana ya kira-kira yang masih ragu tadi. Nah, oke, setelah sudah kita lanjut lagi. Nah, udah yakin banget nih, 100% yakin, baru di submit all and finish. Itu. Nah, ini dikonfirmasi sekali lagi. Oke, selesai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sangat simpel sekali. Nah, untuk saya ulangi kembali, untuk password dan username nanti akan dikirim ke panitia maksimal H-1 sebelum tanggal 19 babak penyisian. Seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai video yang device ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti ini nih gambarannya. Oke, di depannya ada laptop atau PC untuk mengerjakan, dan juga yang di belakangnya bisa sebelah kiri atau kanan itu ada HP yang dipakein tripod gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada tripod bisa pakai penyangga apa, pokoknya diakalin aja ya. Oke, yang penting muka, wajah, tangan semua itu dilihatkan oleh panitia seperti itu. Sudah. Kak, untuk tutorial bab pengisian dan juga videonya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Tadi saya lihat sudah ada 3 pertanyaan ke Kak Giska di kolom chat. Mungkin bisa dibantu jawab. Oke, sebenarnya saya izin menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom chat ya. Nah, dari Cahaya Rizaldi Cisden SMP Permata Jingga. Kak, untuk jenjang SMP kalau salah dikurangi nilainya kah? Seperti yang sudah dipaparkan di guidebook tadi juga, dan teman-teman bisa baca ulang lagi guidebooknya, itu tidak ada pengurangan ya teman-teman. Jadi kalau benar itu poinnya 2, kalau salah itu poinnya 0, atau tidak dijawab itu tetap 0. Nah, penentunya apa Kak? Nah, itu nanti sesuai jenjangnya. Jadi kalau pertama, kalau misalnya sama nih teman-teman nilainya sama teman yang lain. Nah, itu dilihat dari jumlah yang paling banyak hots. Nah, nanti setelah hots sih sama lagi Kak, kok sama-sama benar hotsnya 10 soal. Nah, itu kita lanjut ke sedang. Nanti kalau Kak sama lagi Kak, nah itu kemudahan. Nanti kalau masih sama juga Kak, ini kayaknya takdir ya. Nah, tapi kalau bisa sama juga, nah itu dari submit tercepat seperti itu. Oke, Cahaya Rizaldi. Untuk pertanyaan yang kedua, Vera Selviana, apakah boleh satu sekolah dan satu snap satu sekolah 7 orang? Nah, ini boleh ya, Kak Vera ya. Mungkin nanti guru pendampingnya bisa diatur sedemikian rupa tempat duduknya teman-teman, tapi kameranya tetap satu tidak apa-apa juga. Tapi dari panitia itu bisa melihat semua dari tangan teman-teman memegang apa seperti itu, dan layarnya juga harus terlihat jelas seperti itu. Waktu pekerjaan berapa lama Kak dari Hafiz ya? Jadi tadi juga ada di guidebook ya teman, 90 menit untuk 50 soal pilihan ganda. Nah, pelaksanaan memakai seragam atau bebas rapi Kak. Nah, ini untuk seragam itu menggunakan
sekolah ya teman-teman yang serak ya. Dari Areta sendiri, semisal saat mengerjakan waktunya sudah habis, apakah otomatis ke supir atau tetap diharuskan supir otomatis? Sudah otomatis ya teman-teman, tetapi alangkah lebih baiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya, walaupun websitenya sudah oke misalnya seperti itu, tapi dibandingkan kita nanti takutnya ada kesalahan atau apapun, minta tolong sebelum waktu habis itu dari supirnya. Maaf, maksudnya supir otomatis atau manual? Sebenarnya otomatis bisa, tapi sebisa mungkin teman-teman tuh sebelum waktu habis kan itu nanti airnya ya di atas itu pasti teman-teman deg juga kan, kalau udah 3 detik 2 detik itu langsung disampaikan aja seperti itu karena tidak ada pengurangan nilai ya di misi. Kak, yang pakai HP di belakang orang apakah wajib? Kalau hanya mempunyai satu HP bagaimana? Wajib ya teman-teman ya. Kalau hanya punya satu HP mungkin HP-nya bisa nih dipakai untuk teman-teman untuk kamera belakang. Nah, untuk pengerjaan soalnya nanti bisa dipakai laptop temennya mungkin atau gurunya gitu ya. Jadi kita wajib dua device. Dari semifinal ke final diambil berapa orang ya kak? Jadi saya sudah jelaskan tadi juga, itu 20 per jenjang, jadi 20 SMP dan 20 SMA seperti itu. Oke, untuk di kolom chat sudah saya jawab semua ya. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab lagi? Raise hand. Oke. Ada lagi nih ya, Kenzi dari SMP 1, Kak, kalau terlambat mengikuti lomba apa diperbolehkan dan bila sudah selesai duluan apa bisa live duluan? Oke, nah kalau terlambat itu masih bisa teman-teman, cuman waktu tidak ada perpanjangan. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh harus standby minimal setengah jam sebelum perisihan seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang kayak teknis, internet dan segala macam itu jadi tanggung jawabnya teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, kalau misalnya mana dia? Dan bila selesai duluan apa bisa live duluan, Kak? Sebaiknya jangan ya teman-teman ya, tetap stay di kamera seperti itu. Biar panitia juga mudah untuk melihat seperti itu teman-teman. Kak, apakah harus ada guru yang mengawasi? Tidak harus ya teman-temannya, tidak harus. Karena nanti panitia sendiri itu akan mengawasi dari kamera seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada gerak-gerik teman-teman mencurigakan, itu nanti langsung ditegur 2 kali. Nanti sudah di 2 kali kita akan pengurangan poin. Nanti setelah ternyata pengurangan poin juga tidak mempan, kita diskualifikasi. Oke, untuk sistem penilaiannya saat semisal ada yang nilainya sama kan menggunakan jumlah banyak besar, apakah ada indikasi untuk soal yang hot? Itu ada ya teman-teman ya, karena sudah disetting di web kita, tapi untuk teman-teman sendiri itu memang tidak ada di tampilannya. Tapi kalau untuk penilaiannya itu langsung itu sudah ada di websitenya kita seperti itu. Jadi insya Allah tidak akan salah penilaian dari panitia sendiri seperti itu. Kelasnya akan dimulai jam berapa ya kak? Nah ini untuk rundown akan segera kami kirimkan ya Kak Elviana. Kita jam 8 seperti itu. Areta, dan untuk soal yang lain kesulitan sedang mudah apakah juga ada indikasinya? Ini kan sudah ada materinya teman-teman ya. Nah untuk indikasi sendiri di bagian soalnya itu yang waktu itu memang tidak ada teman-teman. Tetapi udah disettingkan per nomor itu soal mudah, hot, sedang dan lain-lain seperti itu. Username dan password dibagikan lewat grup atau di Japri. Di grup ya teman-teman, maaf itu di grup. Nah jadi nanti teman-teman tuh kan udah di setting, jadi nggak bisa username ini password ini digunakan awal teman-teman lain. Jadi jangan khawatir mengenai password dan username karena sudah kami trial dan error juga seperti itu. Ada sesi tryout untuk mencoba loading ke sistem. Nah, kalau ini sayangnya tidak ada ya teman-teman ya, tetapi dari panitia sudah mencoba juga dan sudah ada videonya. Nanti saya kirimkan ulang videonya. Jadi insya Allah aman seperti itu. Karena untuk sesi tryout sendiri kita ada ratusan orang ya. Kayak kalau untuk tryout masing-masing itu susah seperti itu untuk kita mengawasinya. Jadi ya nanti ada videonya dan insya Allah aman untuk di hari H itu. Kak, kalau pas pengisian gak ada guru pendamping tapi bila lolos, terus untuk ke tahap selanjutnya mau nambah guru pendamping bisa nggak ya kak? Bisa, tetapi langsung konfirmasi ya teman-teman ya, karena pendataan guru pendamping juga perlu bagi kita untuk mencetak sertifikat dan hal-hal yang berbentukan gitu. Jenjang SMA ada berapa peserta kak? Jenjang SMA ada 97, ada 97 peserta. Oke, ada lagi teman-teman?
juaranya dari setiap jenjang berapa orang ya kak? Nah jadi begini ya teman-teman, nah, nanti kan ke semifinal tuh 20 SMP 20 SMA ya. Nah nanti setelah 20 ini kita saring lagi tuh menjadi jadi 5 per jenjang. Jadi nanti 5 SMP 5 SMA. Nah nanti 5 SMA ini 5 SMA dan 5 SMP ini kita kita di iniin lagi gitu ya di babak final. Nanti juaranya dapat tetap 5-5-nya, juara 1, 2, 3 dan harapan 1 dan harapan 2. Jenjang SMP berapa kak? Ini untuk pesertanya ya teman-teman ya? Atau bagaimana? Kalau untuk SMP 73 kak. Ya, oke. Kalau nggak ada guru pendampingnya gimana kak? Soalnya ketua lomba ini sendiri. Ya tidak apa tidak apa teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti di penyisihan kan online tuh, nah itu nggak harus ada pendamping kok yang mendampingi, asalkan 2 device kamera tadi biar pengawas bisa mengawasi dengan baik seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman yang sendiri ini babak lolos ke babak semifinal gitu ya, yang harus ke kampus UMM sendiri itu tidak apa sendiri saja atau menggunakan maaf atau membawa orang tuanya seperti itu. Izin tanya kak, apakah PPTTM dan naturalisasi akan dibagikan ke grup? Iya nanti untuk semua hal akan dibagikan ke grup ya, kayak misalnya video tadi nanti akan dicantumkan di link bio di grup peserta. Jadi teman-teman selalu selalu dicek ya. Seperti itu. Kak, apakah waktu pengerjaannya bisa kapan saja? Tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus di jam itu juga dan ditutup di jam itu juga seperti itu. Jadi sudah disetting, tidak bisa dikerjakan di jam kapanpun kayak gitu. Finalnya mengerjakan satu final nanti presentasi ya teman-teman. Dan nanti kalau untuk final dan semifinal kan guidebooknya kita belum kita bagikan nih. Nah nanti selesai pengisian kita akan bagikan kembali seperti itu. Kak, kalau satu bisa dapat beasiswa UMM. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Nah kalau ini untuk detailnya itu biasanya akan disampaikan dosen pada hari final. Nah tapi ini saya spill dikit-dikit dulu. Nah bagi teman-teman yang mungkin oh kayaknya aku pengen masuk UMM Prodi Pendidikan Matematika nih. Nah oh kayaknya kalau misalnya mau lebih ringan gitu biayanya kayaknya yaudah MMU aja terus menang, itu bisa juga seperti itu ya teman-teman ya. Bisa bertanya kak, berarti untuk pelaksanaan semifinal finalnya dilakukan secara tatap muka ya? Betul sekali ya teman-teman ya, di kampus 3 UMM lebih tepatnya. Oke. Berapa total hadiah yang akan dapatkan secara keseluruhan kak? Waduh, kalau total hadiah kayaknya kita nggak spill dulu ya untuk uang pembinaan. Nah tapi untuk hadiah-hadiah kan ada di pamflet teman-teman, dapat uang pembinaan, sertifikat, merchandise, souvenir dan lain-lain seperti itu. Saya guru pendamping, jika saya ada 6 anak dalam satu ruangan, apakah boleh dan apakah harus masing-masing menggunakan satu laptop dan satu HP? Sebelumnya terima kasih Ibu Lelita ya. Tadi sebelumnya sudah saya jawab juga Ibu, saya jawab ulang. Itu bisa di satu ruangan 6 orang atau berapapun anak dan boleh satu kamera saja. Yang penting semuanya diatur sedemikian rupa Ibu. Misalnya dari panitia protes nanti tidak kelihatan misalnya satu kamera saja. Nah itu nanti minta tolong Ibu pendampingnya diarahkan ke masing-masing orang satu HP seperti itu. Dari William ke lolos ke final berapa orang? Nah ini tadi saya juga sudah menyampaikan ya teman-teman ya, yang untuk lolos final itu 5 per jenjang seperti itu, 5 SMP 5 SMA. Kak kalau misalnya lolos dan guru pendamping barengan datang, apakah boleh berangkat sendiri? Muhammad Azam juga tadi sudah saya jawab juga yang di atas, sama pertanyaannya boleh sekali ya teman, bebas mau sendiri mau bawa orang tua. Kalau misalnya dari membawa atas lembaga itu minta tolong dibawa guru pendampingnya seperti itu. Untuk standarisasi soal, apakah menggunakan standar soal olimpiade seperti OSN atau KSM atau menggunakan standar sekolah-sekolah? Nah untuk standar sendiri kita dari olimpiade memang ya teman-teman ya. Untuk soal sendiri sudah dibantu oleh dosen juga, tim pembuat soalnya dibantu oleh dosen. Jadi insya Allah sekali soal kita standar olimpiade seperti itu. Kak untuk 50 soal itu soal mudahnya berapa, soal sedangnya berapa, dan soal sulitnya berapa? Nah soal mudah itu ada 15 ya teman-teman, soal sedangnya ada 20, dan soal sulit ada 5, totalnya pas 50 soal seperti itu. Kak untuk lolos semifinal akomodasinya bagaimana? Nah ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Tetapi dari MMO sendiri itu akomodasi ditanggung oleh pesertanya sendiri teman-teman. Jadi mungkin dari panitia nanti bisa itu paling apa namanya
mengirim rekomendasi hotel seperti itu. Jadi tidak ditanggung oleh olimpiadenya ini sendiri seperti itu ya. Apakah lomba ini sudah terakurasi oleh Puspernas? Bu Iga ya. Sebelumnya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sayangnya masih belum ya Bu ya, tapi kita sudah di tingkat nasional sesuai dengan kan yang ada di Malang seperti itu. Dari Vera Saviana 18 Sobar, Kak maaf tadi ketinggalan berapa komposisi hot sedang mudah. Nah komposisi hot sedang itu tadi mudahnya ada 15, sedangnya 20, hotsnya itu ada 15 juga ya teman-teman. Itu. Ya. Oke, seluruh pertanyaan di chat sudah saya jawab, Gi. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Ya, boleh fitur raise hand atau langsung bertanya kepada saya sendiri, tidak apa-apa seperti itu. Izin menjawab dari Ibu Iga ya, Ibu atau Bapak Iga. Kalau untuk biaya penginapan ditanggung oleh panitia, sementara akomodasi ditanggung oleh masing-masing peserta. Mohon maaf Ibu, maksudnya itu dari panitia hanya merekomendasi saja hotel-hotel yang sekiranya dekat gitu dari UMM seperti itu. Nah kalau untuk akomodasi full penginapan dan juga perjalanan teman-teman ke UMM itu full dari teman-teman sendiri seperti itu, tanggung jawab pribadi. Bu. Karena dari MMO dari tahun ke tahun sudah seperti itu, Gi. Baik. Jika menang lomba ini, apakah bisa untuk Dato SMA? Insya Allah bisa ya Bu ya, karena kami juga sudah dari kampus seperti itu sudah sampai ke wakil rektor, jadi insya Allah bisa seperti itu. Kak, Kak, jika jumlah jawaban benar sama dan waktu pengumpulan juga sama, ini kayaknya tidak mungkin ya teman-teman ya, karena kalau misalnya sama nih, ya, terus nanti di hot sama juga, terus nanti di sedang sama juga, di mudah sama juga, terus submit juga sama, kayaknya itu tidak mungkin sekali ya teman-teman ya. Jadi sudah dipikirkan secara detail oleh panitia yang bertugas. Jadi tidak mungkin sama karena nanti juga kan ada tuh menit detail menit detiknya juga itu pasti sudah terinput ya semuanya ya. Jadi insya Allah tidak akan ada kesalahan sama tiebreak juga tidak akan. Tuh. Oke, kalau waktunya habis kan bisa. Ya itu ya teman-teman, minta tolong lagi sekali lagi walaupun sistem kita sudah oke seperti itu. Nah, ditakutkan untuk hal yang tidak diinginkan, teman-teman bisa langsung submit jika sudah selesai seperti itu sebelum waktunya nantinya tertera habis kayak gitu. Oke. Oke, ada lagi teman-teman atau Bapak Ibu guru pendamping? Oke, Dinda. Kak mau ketinggalan kalau pakai HP sama laptop Bazumi nanti pas penyisian itu gunain HP atau laptop ya, Kak? Ini dua device ya, teman-teman ya. Jadi laptop itu untuk soalnya ya teman-teman. Nah, jadi tadi sudah di-share videonya juga ya sama Kak operatornya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek ulang kembali video tutorial, video cara peletakannya itu nanti di drive-nya kita. Nanti setelah ini akan dibagikan oleh saya sendiri seperti itu. Kak kalau nggak punya laptop gimana?
Ini ada waktu seminggu ya teman-teman, mungkin bisa dipinjam ke gurunya atau ke teman-teman yang lain seperti itu. Terus semifinal bentuk soalnya bagaimana kak? Untuk semifinal cuma pilihan ganda juga 50 soal seperti itu. Nah nanti kalau untuk teknis semifinal dan final ini nanti di TM selanjutnya ya teman-teman ya. Nanti ke babak penyisihan dulu. Gitu. Oke, terima kasih kak. Iya, terima kasih kembali. Gak ada teman kak. Oke, mungkin Bunga nanti minta tolong Aca aja nggih ya. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya tunggu sampai jam 9.00 ya untuk pertanyaan selanjutnya. Misalnya dari teman-teman atau ibu panitia. Oke, ini ada lagi ya. Dapat uang berapa kak kalau menang? Nah, kebetulan ini kita door prize ya teman-teman ya. Jadi tidak di spill dulu nih untuk uang pembinaan seperti itu. Berarti itu penjelasan soal tidak boleh menggunakan HP ya kak. Sebenarnya boleh-boleh saja sih teman-teman, tapi kan nanti kalau punya pakai HP itu dicoba dulu nanti ya. Tapi sebisa mungkin teman-teman semua itu meminjam laptop jika tidak punya seperti itu, punya saudara, teman, sanak saudara atau gurunya sendiri seperti itu ya. Biar enak juga menjalani teman-teman. Soalnya kalau pakai HP kan agak ribet ya. Nah, kayak gitu. Oke. Itu ya. Yang penting kita dua device yang paling penting saya garis bawahi dulu, dua device seperti itu. Mungkin saya kasih opsi lain ya teman-teman. Ya kan teman-teman nih sekolah nggih. Nah, pasti ada komputer sekolahnya atau gurunya seperti itu. Nanti bisa dicoba dikoordinasikan dulu. Kita masih ada seminggu ya sebelum penyisihan. Bisa dikoordinasi dulu nih teknisnya gimana gimana. Misalnya nanti tidak dapat solusinya dari teman-teman sendiri, langsung CP ke kontak person saya sendiri atau admin Matrix Matematik Olimpiad seperti itu. Oke. Okay. Nah mungkin saya tambahin lagi ya, misalnya nih teman-teman kayak kak kalau misalnya tiba-tiba mati lampu kayak gitu ya. Nah pastikan laptop itu teman-teman sudah terisi penuh, laptop atau HP segala device itu diisi penuh dulu ya. Jadi sebelum sebelum itu pokoknya sebelum isian itu harus penuh 100%. Nah kalau bisa tuh kita lihat di depannya charger itu tetap dicokkan seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah kalau misalnya tetap nggak bisa juga kak, nah kami kasih toleransi waktu 15 menit untuk teman-teman mencari tempat ya, tapi kamera tetap on. Kak, jika tidak lolos ke semifinal, apakah telah mendapatkan sertifikat peserta? Tetap dapat ya teman-teman. Seluruh teman-teman sudah mendaftar hari ini akan mendapatkan sertifikat peserta Matrix Matematik Olimpiade 2026. Kak, kalau misal saya ada halangan tidak bisa ikut, apakah boleh diwakilkan sama teman? Tidak boleh ya teman-teman ya. Diwakilkan dalam bentuk apapun. Tidak boleh. Ibaratnya teman-teman sakit, aduh kamu tidak sakit, nah itu langsung konfirmasi ke panitia, berarti kan tidak dinyatakan peserta juga ya, seperti itu teman-teman. Oke, tidak boleh diwakilkan sama sekali karena di sistem kita itu sudah input loginnya sesuai dengan username dan juga data teman-teman gitu, jadi tidak bisa diwakilkan oleh orang lain seperti itu. Jadi pesan saya kepada seluruh peserta, tolong jaga kesehatannya seminggu ini ya, makan dengan baik, istirahat dengan baik juga seperti itu.
eh. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga nih. Pakai kalkulator boleh, Kak? Waduh, ini lagi ya. Tidak boleh, teman-teman, segala bentuk jenis kekurangan. Kalkulator maupun catatan, nah itu tidak boleh. Jadi nanti kan teman-teman pasti membawa satu HVS atau satu buku yang kosong ya. Jadi nanti kita tolong sebelum mulai teman-teman itu nanti dilihatkan tuh. Ini Kak, kertasnya kosong seperti itu. Jadi dari masing-masing panitia penjaga room seperti itu. Kak, setiap peserta yang lolos ke babak selanjutnya apakah dapat sertifikat lagi? Iya teman-teman, ini sertifikat tuh ada peserta, nanti peserta penyisihan dapat, nanti semifinal dapat, nah kalau misalnya final dapat juga seperti itu. Mohon untuk pengawasan diperketat Kak, karena sekarang ujian marak sekali kecurangan Kak, apalagi menggunakan cerdas intelijen. Iya terima kasih ya Kak Nafis. Iya, insya Allah dari panitia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran seperti itu dan juga sportivitasnya seperti itu. Ada record Zoom Kak? Ada record Zoom sekarang ya? Ada, teman-teman. Ada. Oke, aman seperti itu. Berarti kalau lolos penyisihan dapat sertifikat semifinalis ya Kak? Betul sekali, dapat jadi teman-teman tuh dapat peserta semifinalis dan finalis. Kalau misalnya teman-teman ke final ya. Tuh. Oke. Kak, oke 3 menit lagi ya teman-teman ya. Kak, berarti setiap babak menggunakan laptop atau hanya babak semifinal dan final? Nah, kan untuk laptop sendiri itu yang 2 device itu kan teman-teman online kan. Nah, itu untuk pengisian ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk semifinal itu kan di kampus tuh. Nah, untuk perangkat dan alat segala macam sudah diurus oleh panitia seperti itu. Jadi teman-teman nanti kesini cuma membawa mental dan dirinya teman-teman ya. Kalau untuk semifinal dan final itu tidak membawa laptop lagi, tidak membawa ini lagi karena sudah disediakan panitia sendiri. Kalau untuk semifinal dan final di tanggal 9 Mei besok. Semangat ya Kak. Oke, terima kasih Arjuna ya. Semangat juga ya teman-teman peserta 2026. Semangat berkobar. Kak, peserta SMP ada berapa? Tadi sudah dijawab ya. Kak Zulfikar ada 73 orang. Seperti itu. Oke, Bunga semangat ya. Iya, semangat juga ya Bunga ya. Nanti kalau ada kendala tolong di CP saya sendiri ya Kak Giska. Oke. Semifinal dan finalnya itu seperti apa ya Kak? Tes tertulis atau semacamnya? Nah, semifinal dan final itu nanti sebenarnya kan harusnya di TM banget ya teman-teman ya. Saya menjelaskan secara sedetail-detailnya. Nah, tapi karena sudah disinggung sedikit di sini tidak apa-apa. Di semifinal itu sama menggunakan sistem login juga pilihan ganda 50 soal, tapi untuk penilaiannya itu kita ada ada poin plusnya. Plus berapa seperti itu. Beda dengan penyisihan. Kalau SMA berapa peserta Kak? SMA ada 97 ya Kak Dinda. Oke. Kalau untuk finalnya sendiri itu nanti tes tertulis teman-teman dan presentasi di depan juri seperti itu. Berarti Bapak Isya itu menggunakan 2 device ya? Iya benar sekali Kak, di Sydney dari SMP 1 Bangil. Tuh. Oke. Oke teman-teman tinggal 1 menit lagi ya. Silahkan mau bertanya sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke, mungkin saya akan menjawab dari Dinda ya. Oke. Kalau pensiun itu gimana penilaiannya Kak? Sudah dijelaskan juga tadi berulang kali. Jadi penilaian itu adalah yang benar itu poinnya 2, yang salah itu poinnya 0. Jadi misalnya ada tie break teman-teman masih sama juga nih nilainya dari HOTS, dari sedang, kemudian mudah. Kalau misalnya sama juga waktu sampainya kan pasti beda toh detiknya juga. Nah, itu teman-teman dari situ seperti itu. Via website atau aplikasi Kak? Website ya teman-teman. Kita menggunakan lms.umm.ac.id. Nah, nanti videonya akan diserahkan kembali ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh saya sendiri. Teman-teman tadi terlambat atau apa? Terlambat mungkin ya, jadi tidak kelewat. Jadi nanti akan dikirimkan video record Zoom-nya nanti. Pakainya bebas atau sopan Gi? Kak Ahmad ya. Pakainya tuh seragam sekolah Gi Kak. Oke. Kak, kalau tidak sengaja keluar dari webnya gimana Pak? Apakah harus menghubungi panitia dulu? Iya, hubungi langsung ya teman-teman. Jadi kan nanti bisa fitur raise hand.
fitur raise hand itu diiniin, nanti kan ada panitia yang menjaga setiap roomnya ya. Nanti kak saya trouble itu nanti langsung dikonfirmasi itu. Indonesia misalnya di hari H itu dari panitia insya Allah langsung gercep untuk mengatasi webnya gitu. Oke, mungkin sudah cukup ya teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan tadi yang sudah saya jawab juga. Oke, mungkin dari saya sudah cukup karena kita sudah banyak juga tadi ya pertanyaan-pertanyaannya, saya rasa juga sudah cukup jelas. Jadi pesan saya untuk teman-teman untuk Guidebook dibaca kembali, kemudian nanti video recordnya Zoom ini juga akan dibagikan, kemudian ada video tutorialnya juga, ada video cara penggunaan device-nya juga. Jadi teman-teman diperhatikan baik-baik karena sudah dijelaskan secara sedetail-detailnya oleh panitia seperti itu. Nah, oke, saya tekankan sekali lagi untuk username dan login masing-masing peserta. Maaf, username dan password masing-masing peserta akan kami berikan maksimal H-1 sebelum tanggal 19 penyisihan seperti itu. Oke, baik, mungkin dari saya sudah cukup ya. Saya Giska Apriana selaku Ketua Pelaksana MMO 2026 mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh panitia, kemudian seluruh para peserta yang sudah hadir di technical meeting dan juga mendengarkan dari awal sampai ke akhir seperti itu. uh, Oke, satu lagi ya teman-teman ya, dibagikan passwordnya di mana. Nah tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, passwordnya akan dibagikan di grup seperti itu teman-teman. Jangan khawatir tertukar. Misalnya teman-teman ini iseng ini, itu insya Allah tidak ya teman-teman, karena sudah disettingkan sesuai dengan data yang teman-teman di pendaftaran, jadi tidak akan tertukar seperti itu. Oke Georgie, oke menurut saya sudah cukup ya. Kak, tolong dalam teks tulisan nanti jika ada yang bermasalah, panitia tidak mengganggu peserta yang tidak bermasalah karena suaranya agak terganggu. Oke, siap. Terima kasih Kak Vera. Siap. Oke, mungkin sudah ya, cukup ya teman-teman ya. Uh, saya akhiri kembali. Selamat belajar ya, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di penyisihan nanti. Teman-teman semua jaga kesehatan. Bapak Ibu pendamping juga sehat, nggih. Semuanya. Oke, menurut saya sudah cukup. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Giska atas jawaban yang sudah diberikan. Dan terima kasih juga atas partisipasi seluruh peserta. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sejenak sebagai penutup kegiatan technical meeting penyisihan MMO 2026 pada pagi hari ini. Kepada panitia yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita yang menundukkan kepala untuk merenungkan, mengucapkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan dalam kegiatan pada hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mada alhamdu kama bani li jalali wa azimi sultaidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu hingga tiada henti-hentinya, memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada siang hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan ridho-Mu dalam hati ini. Ya Allah, ya Tuhan kami,
dalam rangka technical meeting hubungan silaturahim antar semua manusia. Makhluk terbaik engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan. Kau hadirkan kami di sini tidak lainnya untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami, ilmu kepada kami agar kami mendengar ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, bin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankan doa kami, ya Allah, hanya kepadamu, kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabullah kami. Ya Allah, padamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbikal rabbi izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga doa yang telah kita panjatkan hari ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan diberikan kelancaran serta keberkahan. Baik, hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara Technical Meeting Penyisihan MMO 2026. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait pelaksanaan penyisihan MMO 2026. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.